Berjumpa lagi bersama Story Recap di sini. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler pembahasan PTTH Season 5 episode 58 versi novelnya. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya bisa cek link di kolom komentar. Oke, tanpa banyak bacot lagi langsung saja kita kupas pembahasannya. Setelah benturan teratai Buddha 3 warna terjadi, gelombang api yang menakutkan segera menyebar ke segala arah dan mempengaruhi medan pertempuran yang kacau di langit. Suhu panas yang terpancar ini benar-benar telah menghancurkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, gelombang api itu pun akhirnya berhenti. Kini hanya tersisa gumpalan asap yang menutupi seluruh permukaan langit. Di hadapan kekuatan yang begitu menakutkan ini, semua orang pun seketika gemetar ketakutan. Bahkan praktisi sekelas Doang sama sekali tak berkutik di hadapan serangan ini. Sementara itu, Kaisar Es dan yang lainnya juga bergegas untuk mendarat. Beruntung dengan kekuatan level Do Huang, mereka semua berhasil selamat dan tak menerima luka serius. Sesaat kemudian, Kaisar Es pun tertawa getir pandangannya menyapu ke arah para ahli yang berada di sisinya. Meskipun mereka telah berhasil menghabisi beberapa tetua sekte Yunlan, tetapi pihak mereka juga kehilangan setidaknya 3 praktisi Doang. Intensitas pertempuran ini benar-benar jauh melebihi harapan semua orang. Para tetua sudut hitam pun merasa sangat dirugikan dikarenakan ketiga Doang itu semuanya berasal dari pasukan mereka. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi kekuatan tempur mereka di masa depan. Di sisi lain, Lin Yan yang baru saja menyaksikan ledakan hebat itu merasa sangat khawatir dengan keadaan Xiaoyan saat ini. Meskipun begitu, pertarungan brutal ini merupakan hal yang dia dambakan sejak lama. Setelah terkurung di Akademi Jianan, dia pun akhirnya bisa merasakan sensasi pertempuran yang sebenarnya. Sementara itu, Lin Xiuya dan juga Liu Ging tampaknya mengalami luka ringan di sekujur tubuhnya. Mereka lantas menatap ke arah ledakan sebelumnya sembari mengatakan, Xiaoyan benar-benar telah menyembunyikan banyak kekuatan. Aku tak menyangka dia sungguh bisa bersaing dengan seorang elit Dozong. Padahal kekuatannya sendiri saat ini hanya berada di puncak doang. Jika masalah ini diberitahu ke akademi, kemungkinan tetua Suqian sekalipun akan sangat terkejut. Sesaat kemudian terlihat para tetua sekte Yunlan kini telah berkumpul di panggung pernikahan. Mereka saling memandang penampilan menyedihkan satu sama lain. Lebih buruknya lagi, mereka telah kehilangan lebih dari 1/4 pasukan dalam pertempuran itu. Yunzi yang masih berada di panggung pernikahan merasakan hatinya tenggelam hebat setelah menyaksikan banyaknya pasukan sekte Yunlan yang telah gugur. Sungguh tak terduga kerugian yang dialami sekte Yunlan akan separah ini. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah Yunsan masih hidup di dalam awan api yang menutupi langit itu. Tak lama setelah itu, para tetua pun bertukar pandang dan menatap ke arah Yunzi. Meskipun Yunzi telah dicopot dari posisinya sebagai pemimpin sekte dalam beberapa tahun terakhir, dia masih dianggap sebagai salah satu pemimpin sekte Yunlan. Oleh karena itu, reputasi Yunzi di sekte Yunlan bisa dibilang berada di urutan kedua setelah Yunsan. Dikarenakan hidup dan mati Yunsan belum bisa dipastikan, maka secara alami para tetua pun menyerahkan tanggung jawab sekte kepada Yunzi. Tak lama kemudian terdengar suara bentrokan yang muncul dari awan api yang ada di langit. Segera setelah suara itu terdengar, semua orang pun dapat menyaksikan 2 sosok manusia yang perlahan keluar dari awan api tersebut. Kedua orang ini ternyata adalah utusan Aula Jiwa dan juga Yalau. Pada saat ini penampilan mereka berdua sangat berbeda dari sebelumnya. Semua orang dapat menyaksikan bahwa keduanya telah menerima luka serius setelah bertarung dalam waktu yang begitu lama. Dengan suara terengah-engah, utusan Aula Jiwa pun lantas tertawa sembari mengatakan, "Hai orang tua, tidak disangka kau masih setangguh ini walaupun sudah tak memiliki tubuh fisik. Kau memang layak menjadi Yao Zunze yang terkenal di seluruh benua. Tetapi dikarenakan pemimpin Aula sangat tertarik dengan jiwamu, maka hari ini aku pasti akan membawamu kembali ke Aula Jiwa meskipun harus membayar harga yang cukup mahal." Mendengar perkataan itu, kegelisahan pun muncul di hati Yalau. Bagaimanapun dia masih belum tahu taktik macam apa yang akan dia gunakan selanjutnya. Pikiran ini memicu munculnya sebuah pusaran besar dari tubuh Yalau. Begitu pusaran ini semakin membesar, 2 sosok manusia pun terhempas keluar dengan sangat keras. Semua orang seketika merasa lega setelah mengetahui bahwa kedua sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Yunsan dan juga Xiaoyan. Dari penampilannya, mereka berdua sepertinya telah turun ke kondisi tidak sadar selama ledakan yang menggetarkan jiwa itu terjadi. Dalam kondisi terjun itu, Xiaoyan akhirnya kembali sadar dan langsung mengepakkan sayap Daoqi miliknya. Seketika Xiaoyan pun melesat ke arah Yunsan dengan kecepatan tinggi.
Doki yang tersisa di dalam tubuhnya benar-benar ditarik keluar dan langsung dialirkan menuju kepalan tinjunya. Xiaoyan jelas mengerti jika hanya mengandalkan kekuatan penghancur dari teratai Buddha tiga warna, tentu semua itu masih belum cukup untuk mengalahkan seorang elit Douzong. Oleh karena itu, dia harus mengambil kesempatan ketika tubuh Yunsan sedang dalam kondisi terlemah untuk bisa mengalahkannya. Jika tidak, begitu Yunsan berhasil memulihkan sedikit kekuatannya, maka Xiaoyanlah yang akan mengalami kematian. Xiaoyan dengan cepat bergegas ke hadapan Yunsan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Di situ, Yunsan dapat merasakan bahwa Xiaoyan benar-benar akan menggunakan serangan mematikan untuk membunuhnya. Senyum tipis terlihat jelas di sudut mulut Xiaoyan setelah melihat ketakutan yang terpampang jelas di wajah Yunsan. Dia lantas berkata, "Anjing tua Yunsan, aku Xiaoyan telah mengingat hutang ini selama 3 tahun lamanya. Hari ini kau akan membayar semua perbuatanmu." Tepat ketika serangan itu akan mengenai Yunsan, sebuah tangisan tajam tiba-tiba saja terdengar dari panggung pernikahan yang meminta Xiaoyan untuk menghentikan serangannya itu. Suara akrab itu menyebabkan tinju Xiaoyan seketika berhenti. Tatapannya tanpa sadar bergeser ke bawah dan segera melihat wajah pucat Yunzi yang dipenuhi dengan permohonan. Pada saat ini waktu di langit tampak berhenti. Pandangan semua orang menatap tajam ke arah pemuda berbaju hitam itu tanpa berkedip. Mereka semua tahu bahwa tindakan selanjutnya akan menentukan nasib sekte Yunlan di masa depan. Kaisar Es Jalau serta para petinggi lainnya tentu merasa cemas dengan keputusan Xiaoyan selanjutnya. Bagaimanapun juga, sebagian fraksi telah mempertaruhkan seluruh klan mereka dalam pertempuran besar ini. Niscaya mereka akan mendapatkan keuntungan besar jika berhasil menang. Namun jika mereka kalah, maka seluruh fraksi yang ada di pihak Xiaoyan harus menerima kehancuran klan mereka. Akan tetapi, penentuan hasil akhir itu sepenuhnya bergantung pada satu pukulan yang akan dilancarkan oleh Xiaoyan kali ini. Tak lama kemudian, Xiaoyan pun kembali memfokuskan pandangannya ke arah Yunsan. Meskipun Yunzi masih memohon dari arah panggung, namun semua itu sama sekali tidak bisa menghentikan Xiaoyan untuk tetap membunuh Yunsan saat itu juga. Dengan niat membunuh yang begitu kuat, Xiaoyan lantas berkata, "Yunzi, seseorang harus membayar hutang darah klan Xiaoku. Oleh karena itu, Yunsan harus membayar dengan nyawanya." Xiaoyan lantas melesatkan tinjunya itu tepat ke dada Yunsan. Kekuatan yang cukup besar pun seketika melonjak dengan sangat deras layaknya air banjir. Bahkan karena pukulan ini terlalu hebat, tulang di tangan Xiaoyan pun sampai retak di beberapa bagian. Akan tetapi Xiaoyan sama sekali tak menghiraukan rasa sakit itu. Raungan amarah terdengar satu persatu setiap kali Xiaoyan melesatkan tinjunya. Seluruh area sekte Yunnan pun menjadi sunyi menghadapi serangan gila yang terus-menerus dilancarkan oleh Xiaoyan. Di saat yang bersamaan, tanda-tanda kehidupan di tubuh Yunsan pun mulai menghilang dengan begitu cepat. Melihat tindakan Xiaoyan yang dipenuhi amarah itu, Kaisar Es lantas bergumam dengan suara lembut. Tampaknya hari ini keberadaan sekte Yunlan akan sepenuhnya dihapus dari kekaisaran Jiama. Setelah menerima pukulan Xiaoyan yang tak ada habisnya, wajah Yunsan pun kini dipenuhi oleh darah. Dalam kondisi terlemahnya, pukulan liar dan gila itu tidak diragukan lagi akan segera merenggut nyawanya. Secara perlahan, aura Doki di tubuh Yunsan pun menghilang hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Setelah berhasil membunuh Yunsan dengan tangannya sendiri, Xiaoyan pun merasa lega dan akhirnya terjun ke tanah dikarenakan Doki di tubuhnya telah terkuras habis. Tepat ketika tubuh Xiaoyan akan membentur permukaan tanah, Yalau pun segera pergi untuk menyelamatkannya. Yalau dengan lembut menghela nafas ketika melihat wajah Xiaoyan yang dipenuhi oleh darah. Dia lalu menarik pergelangan tangan Xiaoyan yang sedikit cacat dan berkata, "Kau terlalu berlebihan. Sepertinya setelah ini kau membutuhkan waktu yang lama untuk menyembuhkan cedera yang kau alami ini." Xiaoyan setengah sadar saat mendengar kata-kata Yalau itu. Ketika dia melihat mayat Yunsan terjatuh, Xiaoyan tiba-tiba teringat salah satu dari 3 syarat untuk bisa membentuk kembali tubuh Yalau, yaitu kerangka Douzong. Oleh karena itu, Xiaoyan pun meminta Yalau agar segera menangkap tubuh Yunsan sebelum jatuh ke tanah. Yalau awalnya kaget saat mendengar hal ini, hatinya segera dipenuhi kehangatan sembari tersenyum dan bergegas menuju tubuh Yunsan dengan kecepatan seperti kilat. Namun sayang, di situ utusan Aula Jiwa sudah bergerak lebih dulu dan berhasil merebut tubuh Yunsan. Kabut hitam di tangannya segera mengalir di kepala Yunsan dan akhirnya utusan Aula Jiwa itu pun menarik jiwa Yunsan secara paksa dari dalam tubuhnya. Perubahan situasi yang secara tiba-tiba itu membuat para tetua sekte Yunlan merasa bingung dan bimbang apakah utusan Aula Jiwa itu benar-benar berada di pihak mereka. Melihat pemandangan yang menyeramkan itu, Xiaoyan pun dengan cepat mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya untuk membantu memulihkan energi Doki di tubuhnya. Di situ wajah Yalau seketika menjadi serius dan berkata, "Orang itu sepertinya telah menelan roh milik Yunsan.
Dia bisa merasakan aura gelap dalam kabut hitam itu dengan cepat menjadi lebih kuat. Para ahli dari aula jiwa memang memiliki teknik yang aneh. Tidak disangka bahwa mereka benar-benar mampu menelan roh secara paksa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun menurutku, teknik rahasia semacam ini memiliki efek samping yang sangat hebat. Meskipun dia berhasil menelan roh milik Yunsan, kemungkinan dia harus membayar harga yang mahal di masa depan. Jika tidak, utusan aula jiwa itu sudah menggunakannya sejak awal. Setelah mengatakan itu, Yalo kemudian mengerahkan api putih miliknya ke arah utusan aula jiwa untuk membatalkan teknik tersebut. Namun sayang, serangannya itu berhasil diblokir utusan aula jiwa dengan aura gelap yang dia kerahkan. Yalo, apakah menurutmu kau mampu memecahkan teknik rahasia aula jiwa kami? Tawa gelap yang aneh dikeluarkan saat kabut hitam itu mulai meluas. Suara itu segera berubah dan bergema di langit yang mengatakan, "Karena Yunsan saat ini telah mati, maka aku akan mengambil kembali beberapa hal yang telah kutitipkan di Sekte Yunlan." Segera setelah suara itu terdengar, para tetua Sekte Yunlan yang menjalani metode rahasia bersama Yunsan sebelumnya seketika berubah menjadi kumpulan mayat yang terbaring lemas. Ada begitu banyak tubuh spiritual yang melayang ke udara sebelum akhirnya mereka terserap ke dalam gumpalan kabut hitam itu. Tubuh Indah Yunsi bergetar saat dia melihat para tetua Sekte Yunnan tewas begitu saja di hadapannya. Di saat yang bersamaan, segel yang ada di tubuhnya pun secara otomatis menghilang setelah kematian Yunsan. Aura Doki berwarna hijau segera melonjak dari tubuhnya dengan begitu kuat. Sepasang sayap Doki pun dengan cepat muncul dari punggung Yunsi. Tanpa bertele-tele, dia langsung bergegas menuju ke arah kabut hitam itu. Sebilah pedang panjang berwarna hijau muncul dari tangan Yunzi diselimuti dengan aura kuat yang melesat ke dalam kabut hitam. Namun kabut hitam itu secara tiba-tiba melonjak dan menekan aura pedang yang dikeluarkan Yunzi sebelum tersebar dengan cepat ke segala arah. Tubuh Yunzi nampak menerima pukulan berat saat ledakan itu terjadi. Mengingat kekuatannya, memang sulit baginya untuk bisa bersaing dengan utusan aula jiwa itu. Bisa dilihat dengan jelas bahwa masalah terbesar saat ini bukan lagi Sekte Yunlan melainkan aula jiwa. Ekspresi Yalo berubah serius, dia bisa merasakan bahwa aura utusan aula jiwa telah melonjak ke tingkat yang cukup menakutkan setelah menyerap roh Yunsan dan beberapa tetua Sekte Yunlan. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan Yalo sekalipun tidak yakin bisa mengalahkannya. Ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan mendengar kegelisahan dan kurangnya kepercayaan dalam kata-kata Yalo selama bertahun-tahun ini. Wajahnya yang dipenuhi darah sedikit berubah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan guru jatuh ke tangan aula jiwa." Yalo hanya tersenyum dan menepuk bahu Xiaoyan sembari mengatakan, "Lakukanlah yang terbaik. Aku telah mengajarimu apapun yang bisa kuajarkan padamu. Kedepannya kau harus mengandalkan diri sendiri untuk menghadapi segala hal lainnya. Saat ini aula jiwa memang sangat kuat, tetapi aku yakin cepat atau lambat akan ada hari di mana kau bisa bersaing dengan mereka." Perkataan itu membuat hati Xiaoyan seketika menegang dan beranggapan bahwa Yalo menggunakan kata-kata itu sebagai salam perpisahan. Sementara itu, kabut hitam yang ada di langit kini mulai menyusut dengan cepat. Sesaat kemudian, sosok manusia yang benar-benar tertutup oleh armor hitam pun perlahan muncul di hadapan semua orang. Armor hitam itu dipenuhi motif kepala tetua Sekte Yunlan yang baru saja diserap secara paksa. Pandangan gelap yang tidak biasa ini menyebabkan semua orang yang hadir merasa terintimidasi. Aura gelap dan juga dingin yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya perlahan naik hingga akhirnya menutupi seluruh area pegunungan Sekte Yunlan. Pada saat ini, langit yang semula cerah juga berubah menjadi hitam pekat. Seluruh tubuh Yunzi bergetar ketika melihat kepala tetua Sekte Yunlan terpampang jelas di setiap bagian armor yang digunakan oleh utusan aula jiwa itu. Yunzi kemudian menghirup nafas dalam-dalam dan memerintahkan seluruh anggota Sekte Yunlan yang tersisa untuk segera membentuk formasi. Setelah mendengar perintah Yunzi, para murid Sekte Yunlan yang tak terhitung jumlahnya pun segera duduk bersila hingga akhirnya gelombang energi melonjak dari segala arah tanpa henti. Utusan aula jiwa hanya tertawa dingin ketika dia melihat tindakan yang dilakukan oleh Yunzi. Tepat ketika dia akan bertindak, aura pedang yang kuat dan tajam tiba-tiba melesat ke langit dari gunung belakang Sekte Yunlan. Xiaoyan merasa sedikit terkejut sebelum akhirnya mengatakan, "Aura ini sepertinya terasa tidak asing bagiku." Ketika cahaya itu tersebar, muncul sosok manusia di dalamnya. Sosok gadis yang baru muncul itu secara mengejutkan adalah orang yang memiliki hubungan tak biasa dengan Xiaoyan di masa lalu, yaitu Nalan Yanran. Melihat adanya kekacauan besar yang terjadi di Sekte Yunlan, Nalan Yanran pun segera mengepakkan sayap Doki di punggungnya dan bergegas menemui Yunzi. Di sisi lain, Yunzi masih tak menyangka muridnya itu telah berhasil menembus gerbang hidup dan mati.
Penampilannya saat ini terlihat sedikit lebih dewasa dibandingkan beberapa tahun lalu. Sesaat kemudian Nalan Yanran lantas bertanya, "Guru, sebenarnya apa yang telah terjadi dengan Sekte Yunlan?" Senyuman cantik di wajah Yunzi agak memudar ketika mendengar pertanyaan ini. Suaranya agak sedih saat dia berkata, "Yanran, hari ini Sekte Yunlan kita sepertinya akan musnah dari Kekaisaran Jiama." Tubuh cantik Nalan Yanran bergetar, dia jelas merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tatapannya dengan cepat menyapu ke area lapangan terbuka dan menemukan mayat Yunsan serta para tetua Sekte Yunlan sudah terbaring lemas di sana. Pemandangan itu menyebabkan syok berat di hati Nalan Yanran. Dia lantas mengatupkan gigi peraknya dan mendesis, siapa yang begitu berani melakukan semua ini.